Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Marapsiauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot. Jemaat yang terkasih, minggu ini adalah awal bulan tanggal 3 April tahun 2022. Kita akan memasuki ibadah pertama di bulan April. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan sebuah lagu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Puji, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini Tuhan, agar bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Lawat setiap jemaat, setiap siapapun juga yang mendengarkan acara ini, di dalam nama Yesus. Kalau Engkau sedang sakit, Engkau disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kalau lagi ada masalah, Tuhan membebaskan persoalan masalah, diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara, minggu yang lalu kita udah belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita menghadapi tantangan, rintangan ketika persoalan masalah datang. Sebetulnya itulah kesempatan kita untuk menyaksikan kebesaran kuasa kerajaan Allah. Sebagai contoh, kemarin diberikan kesaksian dalam Yosua 1. Ketika hamba Tuhan Musa itu meninggal, tentunya sang abdi hamba Tuhan itu, yaitu Yosua, mengalami gambar diri yang tidak memungkinkan buat dia menyeberangkan bangsa Israel melalui sungai Yordan. Tapi di situ Allah 3 kali berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Firman Allah berkata yang lain saudara, tentang perumpamaan tanah yang subur. Tanah yang subur adalah bicara orang yang mendengar firman Tuhan, terus dia saudara, dia mengerti, makanya dia berbuah. Banyak anak Tuhan yang hari ini mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti, makanya sulit berbuah. Mungkin bertumbuh saudara. Ada saya melihat banyak pohon bertumbuh terus tinggi tapi tidak pernah ada buahnya.
yaitu buah pertama, buah pertobatan, buah roh dan buah jiwa. Nah, saat ini saudara, saya ingin tambahkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah minggu ini saudara, dengan satu, apa yang harus kita kerjakan sehingga hari-hari kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan langsung dapat dengar dan lakukan firman Tuhan dan mengerti, makanya bisa berbuah. Hanya orang yang mendengar firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dan mengerti, itulah orang-orang yang bisa menghasilkan buah pertobatan, buah roh dan buah jiwa. Amin. Mari kita buka ayat firman Tuhan saudara, dari Matius 6 ayat yang 9 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Mari kita simak baik-baik. Dan ayat ini saudara sudah sering dengarkan, yaitu bagaimana murid-muridnya meminta diajari untuk berdoa. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, dia menjawab. Yesus katakan, beginilah kalau engkau berdoa. Nah, doa Bapa kami ini saudara ditujukan kepada murid-murid Tuhan. Nah, perhatiin, setiap orang yang diajar oleh firman Tuhan hendaklah menjadi murid, karena amanat agung berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, di sini diajarin saudara, prioritas apa yang pertama yang ada di dalam firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena ada banyak gereja mengajarkan doa Bapa kami hanya menghafal saja. Beberapa gereja hanya mengajarkan sebagai pengetahuan. Tapi saya mau ajarkan kepada saudara bahwa doa Bapa kami ini adalah doa yang maha sempurna, doa yang powerful. Nah, prioritas pertama dikatakan begini. Karena itu dikatakan, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudara harus mengerti, yang dimulai prioritas utama adalah begini, pengakuan kita bahwa kita punya Bapa, yaitu Bapa kami yang di surga. Saudara harus setiap hari akui dia. Bahkan Tuhan Yesus ketika mau naik ke Kalvari dikatakan, Simon, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, doa Bapa kami kalau saudara lakukan 1 jam seperti yang Yesus ajarkan, saudara akan mengalami, dikatakan begini, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Demikianlah firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kerajaan Allah, ya, biarlah kemauan Allah, biarlah kehendak Allah jadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan dan minuman, tetapi bicara tentang pertama adalah damai sejahtera, sukacita, damai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini saudara harus mengubah setiap kehidupan kita. Hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting harus kita buang. Sehingga setiap kebenaran, setiap damai sejahtera, setiap sukacita oleh Roh Kudus mengalir dalam kehidupan setiap jemaat, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan mempunyai prioritas utama, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Your will be done. Your kingdom come, your will be done. Harus jadi dalam kehidupan saudara-saudara yang terkasih yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ini saudara firman Tuhan. Nah, prioritas doa Bapa kami adalah datangnya kerajaan Allah dan kehendaknya. Nah, Allah ingin agar 3 kehendak terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kehendak yang pertama adalah kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan jasmani dan materi. Dikatakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Tidak berlebihan, dikatakan secukupnya. Kehendak Allah agar setiap anak-anak Tuhan atau jemaat yang terkasih meminta makanan minuman. Kita bukan sedang meminta yang tidak ada, saudara.
tapi kita sedang meminta yang sudah ada di dalam kerajaan surga diturunkan ke bumi, itu kepada kita, kepada keluarga-keluarga yang percaya kepada kerajaan Allah. Makanan, minuman, bicara Tuhan adalah kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan jasmani dan materi, sehingga saudara-saudara kuat di dalam Tuhan. Agar apa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Ini yang pertama, saudara. Makanan yang secukupnya, tidak berlebihan. Di sini perlu saudara ketahui bahwa setiap kali kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Amin. Hidup kita, saudara, harus mengalami kehendak Tuhan. Setiap kali kehendak Tuhan yang terjadi. Artinya gini, ketahuilah, Matius yang terakhir 28 berkata ayat 20, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya setiap pemerintahan Allah yang terjadi di dalam kehidupan saudara yang percaya kepada Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, akan terjadi berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, ya, dikatakan, saudara, kehendak Allah atas kehidupan sosial. Dikatakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Hal yang kedua adalah kehendak Tuhan, saudara, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga pun tidak akan mengampuni kita. Nah, Allah mau setiap anak Tuhan, jemaat yang terkasih, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, anak, ya, menantu, harus saling mengampuni. Karena ketika engkau tidak mengampuni, ketahuilah saudara, bahwa Bapa yang kita kenal dalam nama Yesus tidak akan mengampuni saudara. Perhatiin ayat ini. Kehendak Tuhan harus jadi. Kehendak Tuhan adalah apa? Mengampuni saudara. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni saudara. Allah telah naik ke Kalvari untuk menebus setiap dosa, setiap penyakit saudara akan diangkut di dalam nama Yesus. Itu terjadi karena apa? Kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau berkorban buat saudara. Amin. Ini hal yang kedua. Seperti yang pertama, kehendak Allah agar saudara mendapatkan makanan minuman secukupnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, ketahuilah. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tetapi kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan, saudara. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Amin. Hal yang kedua dikatakan, kehendak Tuhan adalah dikatakan ampunilah kami. Nah, ini paling sulit saudara mengampuni. Seringkali adik kakak berperang, ya, menantu laki-laki dengan mertua laki-laki. Kadang-kadang mertua perempuan dengan menantu perempuan berkelahi. Hanya karena apa? Hanya karena kerajaannya diri sendiri. Ketika kita hidup di dalam kerajaan diri kita sendiri, maka setiap kemauan kita, setiap keinginan kita ingin dipuaskan. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, bukankah kita menerima Dia sebagai Tuhan? Artinya orang yang paling menentukan dalam kehidupan saudara adalah Tuhan. Tuhan berharap, Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan adalah apa? Mengampuni orang yang bersalah kepadanya, seperti Bapa mengasihi anak-anak, demikian juga kita, saudara. Ya, lepaskan pengampunan, hidup, pilih bahagia, saudara yang pertama. Amin. Saudara jangan susu, saudara, pilih bahagia. Bagaimana Pak kalau saya masih dibenci? Biarin aja. Yang penting kita mengampuni, karena kita tidak pernah diajari untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kita tidak pernah diajari untuk membenci sesama kita. Kita tidak pernah diajari untuk tipu-tipu, tapi kita diajari untuk takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Di sini saudara firman Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang saya mau bagikan setiap jemaat Tuhan, kalau engkau mendengar dan percaya dan melakukan firman Tuhan, maka setiap berkat-berkat yang Tuhan janjikan, yaitu berkat Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu di dalam nama Yesus akan tercurah dalam kehidupan saudara. Kalau kau sakit, Tuhan pasti sembuhkan saat ini juga dalam nama Yesus. Ya. Nah, hal yang ketiga dikatakan begini, saudara. Kehendak Allah atas kehidupan rohani dikatakan begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kuasa. Artinya apa, saudara? Dikatakan kehendak Allah atas janganlah membawa kami. Yakobus 1 berkata, saudara, pencobaan-pencobaan itu, saudara, bukan karena kehendak Allah, tetapi keinginan-keinginan kita yang akhirnya membawa kita masuk terjerat di dalam dosa. Saudara, dikatakan di sini apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Ya, Bapa tidak pernah mencobai, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi seringkali keinginan-keinginan kita lah yang membuat kita ya mencobai Allah. Seperti pingin kaya, ya segala cara dibikin. Ya, sudah tahu, sudah hutang itu sudah pas, sudah limit. Harusnya tidak boleh berhutang lagi, tapi hutang lagi, hutang, dan akhirnya sudah jatuh dalam dosa, ketamakan, dan akhirnya segala cara dihalalkan. Untuk apa? Untuk mencapai setiap keinginan saudara. Allah punya kehendak agar saudara punya kehendak Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya cobaan dalam hati kita ketika kita ingin kaya, kita ingin hebat, kita ingin segala sesuatu di dalam dunia ini, saudara. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, saudara tidak akan mengalami kemenangan tanpa saudara menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau saudara baca di rumah nanti di Yakobus 1, ya, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi sikap kemenangan, sikap pemenang dalam kehidupan kita, saudara, anggaplah sebagai kemenangan kalau kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, saudara. Artinya apa? Kita sudah punya dasar, kita punya limit. Hidup kita untuk Tuhan. Hidup sekali, pilih bahagia. Amin. Hidup sekali, pilih bahagia. Jangan susah-susah. Hati kita lah yang paling menentukan, bukan orang lain, bukan saudara kita. Saudara boleh membenci kita, tapi kita tetap mengasihi dia, karena Allah memerintahkan kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Allah berkata, kasihilah musuhmu. Amin. Kenapa kita sakit? Mungkin kita kecewa, sakit hati, sehingga kita sakit. Lepaskan pengampunan saat ini, dan dalam nama Yesus engkau akan disembuhkan saat ini juga. Amin. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Saya tidak bisa panjang kalau khotbah, tapi saya kasih tahu saudara, setiap firman Tuhan kalau engkau dengarkan terus engkau lakukan firman Tuhan, tidak ada pernah gagal, saudara. Ya, saya berkata, firman Allah akan balik membawa keberhasilan. Dia keluar tidak akan membawa saudara tidak ada hasil, dia selalu membawa hasil. Biarlah segala kemuliaan, pujian dan hormat bagi nama Tuhan untuk pagi hari ini. Amin. Mari saudara. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam pujian, ya, main musik. Kita akhiri firman Tuhan, saudara. Sedikit firman Tuhan, tapi kalau saudara sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, ingat, tidak ada yang pernah gagal di dalam Tuhan. Kaulah Tuhanku, jangan Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah seperti firman Allah katakan, setiap tanah yang subur, setiap hati yang mendengar dan percaya, setiap hati mendengar dan mengerti,
maka akan diberikan pertumbuhan dan buah-buah yang matang. Dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, mari Engkau berdoalah Bapa kami sesuai yang Yesus ajarkan. Allah ingin agar kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus turun atas setiap jemaat Tuhan. Lakukanlah. Tuhan berkata, ajari, dikatakan, mintalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami, ampunilah kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh saudara, agar begini saudara, setiap engkau berikan waktumu 1 jam kepada Tuhan, maka Allah akan menghargai setiap apapun yang kau doakan. Karena apa? Di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada penebusan, di dalam Tuhan ada pemulihan, dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, dan teman kami Tuhan, Bapak Marshall, berkati juga keluarganya. Ada persoalan masalah, mari lawan dalam nama Yesus, sehingga Bapak ini semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu saja Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati jemaat yang kami layani, dari masing-masing keluarga siapapun, dimanapun Engkau, bangsa negara kami juga Engkau berkati dalam nama Yesus. Bahkan kami juga Engkau jagai Tuhan dalam perjalanan kami nanti, kalau selesai liburan mau pulang, Kau berkati dalam nama Yesus. Dan akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan di dalam nama Yesus, mari semua yang telah mendengar dan percaya dan kau melakukan firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.